Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Nabila Sintauli dengan NIM 230021112 dari sesi 120. Dalam mata kuliah manajemen suatu pendidikan yang dosen pengampunya yaitu Ibu Dr. Sulasi MPD. Di sini saya akan meresum sebuah buku yang mana bukunya itu berjudul Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan. Nah, penulisnya itu Bapak Mulyasa. eh, Dari penerbitnya itu PT Remaja Rusda Karya. Tahun terbit cetakan pertama yaitu 2006. Nah, kita masuk saja. Yang pertama itu bab satu pendahuluan. Yang mana pada awal abad 21, perkembangan globalisasi berlangsung sangat pesat dan mempengaruhi berbagai aspek kehidupan, terutama di bidang pengetahuan dan teknologi. Kondisi tersebut menuntut dunia pendidikan tidak hanya berperan sebagai sarana pengetahuan saja, pendidikan juga harus mampu membekali peserta didik dengan keterampilan berpikir kritis, kemampuan memecahkan masalah, kecakapan sosial dan karakter yang kuat. Oleh karena itu, sistem pendidikan nasional perlu memperbaharui secara mendasar agar tetap relevan dengan tuntutan zaman. Sebelum diberlakukan kurikulum tingkat satu pendidikan atau KTSP, Indonesia menerapkan sistem kurikulum yang bersifat sentralistik, yang mana hampir seluruh komponen pengajaran mulai dari tujuan, materi, metode hingga sistem penilaian ditetapkan oleh pemerintah pusat. Permasalahan sebelum KTSP yang pertama itu mutu lulusan adalah yang mana siswa tersebut terbiasa menghafal dan tidak bisa berpikir kritis dan kreatif. Selanjutnya yaitu ketimpangan kualitas pendidikan antar wilayah. Sekolah-sekolah di daerah perkotaan umumnya eh, memiliki kualitas yang lebih baik dari daerah pedesaan atau daerah terpencil. Yang selanjutnya kreativitas guru terbatas, yang mana guru lebih banyak berperan sebagai pelaksanaan kurikulum yang telah ditetapkan, sehingga kesempatan untuk berinovasi dalam pembelajaran menjadi sangat terbatas. Selanjutnya, sentralisasi kurikulum yang fleksibel. Penggunaan kurikulum yang sama di seluruh Indonesia belum mampu mengakomodasi keberagaman kondisi sosial, budaya, ekonomi, geografis di berbagai daerah. Dan terakhir yaitu partisipasi masyarakat minim, yang mana keterlibatan orang tua, komite sekolah, dunia usaha, dan berbagai pemangku kepentingan lainnya dalam perencanaan pendidikan masih sangat minim. Tujuan dari penerapan kurikulum melalui uh, KTSP ini adalah yang pertama yaitu meningkatkan kualitas proses dari hasil belajar, yang mana uh, peserta didik mampu meningkatkan hasil belajarnya dengan dengan pembaharuan kurikulum melalui KTSP ini. Yang kedua, mengembangkan kompetensi seimbang, pengetahuan, keterampilan, baik pun sikap. Selanjutnya, memberikan kemandirian sekolah dalam mengelola kurikulum. Dan terus selanjutnya, menyesuaikan pendidikan dengan kebutuhan masyarakat dan dunia kerja. Nah, di sini selanjutnya yaitu bab 2 yang mana bab 2 yang mana eh, kat- apa sih KTSP ini? Eh, KTSP adalah kurikulum tingkat satu pendidikan, yang mana adalah kurikulum operasional yang direncanakan, dikembangkan, dilaksanakan secara mandiri oleh setiap satuan pendidikan, baik itu sekolah maupun madrasah. Meskipun sekolah tetap diberikan wewenang yang cukup luas dalam penyusunannya, pelaksanaan KTSP tetap harus mengacu pada standar pendidikan nasional SNP, khususnya standar isi dan standar kompetensi lulusan. Dengan demikian, kebebasan yang dimiliki oleh sekolah dalam mengembangkan kurikulum yang berada dalam koridor kebijakan pendidikan nasional. KTSP memiliki sejumlah karakteristik yang membedakan dari kurikulum sebelumnya. Kurikulum ini menempatkan pencapaian kompetensi yang berfokus utama pembelajaran. Keberhasilan pembelajaran tidak lagi diukur banyaknya materi yang telah disampaikan, melainkan dari tingkat penugasan kompetensi yang dimiliki oleh peserta didik. Karakteristik lainnya yaitu adalah sifat yang fleksibel, yang mana sekolah diberikan kesempatan untuk menyesuaikan kurikulum dengan kondisi geografis, sosial, budaya, dan potensi ekonomi daerah masing-masing.
Tujuan dari penerapan KTSP ini untuk meningkatkan kualitas pendidikan secara menyeluruh, baik itu dari segi proses pembelajaran, layanan pendidikan, maupun kualitas lulusan yang dihasilkan. Kurikulum ini dirancang untuk memberikan kemandirian kepala sekolah dalam mengelola dan mengembangkan pendidikan dengan kondisi serta kebutuhan yang ada. Selanjutnya itu bab 3 yang mana itu tentang memahami dan memaknai standar isi. Standar isi adalah merupakan ketentuan yang mengatur cakupan materi pembelajaran serta tingkat kompetensi yang dikuasai oleh peserta didik pada setiap jenjang dan jenis pendidikan tersebut. Standar ini menjadi pedoman utama bagi suatu pendidikan dalam penyusunan dan pengembangan kurikulum operasional yang sesuai dengan ketentuan nasional. Dengan demikian, standar isi berfungsi sebagai acuan yang menentukan materi apa yang harus diajarkan kepada peserta didik. Komponen standar isi ini terdiri beberapa komponen yang saling berkaitan dan menjadi dasar penyelenggaraan pendidikan. Komponen tersebut meliputi kerangka dasar kurikulum yang berisi landasan teoritis, sosiologis, dan psikologis, serta yudiris yang sebagai pijakan dalam pengembangan kurikulum. Selain itu, terdapat struktur kurikulum yang menjelaskan suasana mata pelajaran, bahan ajar, serta alokasi waktu yang waktu pada setiap jenjangnya. Selanjutnya yaitu pentingnya memahami standar isi bagi guru dan sekolah. Pemahaman yang sangat mendalam terhadap standar isi merupakan hal yang sangat penting bagi guru dan sekolah untuk mengembangkan eh, serta melaksanakan KTSP melalui pemahaman yang baik. Sekolah dapat menerjemahkan ketentuan dengan standar isi ke dalam program pembelajaran yang sesuai dengan kebutuhan peserta didik. Bab 4 yaitu tentang memahami dan menjabarkan standar kompetensi lulusan. Apa sih itu standar kompetensi lulusan? Uh, Standar kompetensi lulusan atau SKL adalah kualifikasi kemampuan minimal minimal yang harus dimiliki oleh seorang lulusan serta menyelesaikan masa belajar pada jenjang pendidikan mencakup tiga ranah utama. Yang pertama, sikap, pengetahuan, dan keterampilan. Dengan kata lain, SKL ini adalah target akhir yang terjadi tolak ukur keberhasilan dalam suatu pendidikan. SKL ini berfungsi sebagai makro dalam lintas mata pelajaran, misalnya untuk jenjang SMP, SKL mencakup kemampuan membaca, menulis, berhitung, bernalar, serta memiliki sikap disiplin, jujur, dan tanggung jawab. Cara menjabarkan SKL ke dalam indikator yang terukur yang pertama yaitu menganalisis setiap butir SKL yang mengidentifikasi kata kerja operasional terkandung dalamnya. Yang kedua, menentukan ruang lingkup materi yang relevan untuk mencapai SKL tersebut. Selanjutnya, merumuskan indikator pencapaian untuk setiap jenjang kelas secara berjenjang. Dan yang terakhir, memastikan bahwa indikator yang dirumuskan bersifat spesifik, terukur, dan dapat diamati secara dan realistis. Fungsi SKL dalam pengembangan KTSP yang pertama yaitu sebagai tujuan akhir yang harus dicapai oleh seluruh proses pendidikan di suatu pendidikan. Sebagai acuan dalam penyusunan standar isi, standar proses, dan standar penilaian, sebagai dasar untuk menentukan kenaikan kelas dan kelulusan peserta didik. Dan yang terakhir, sebagai tolak ukur akuntabilitas sekolah kepada masyarakat dan pemerintahan. Selanjutnya, bab 5 yaitu tentang pengembangan KTSP. Prinsip-prinsip pengembang KTSP ini yang pertama yaitu berpusat pada potensi dan pengembangan peserta didik yang mana kurikulum harus memperhatikan keberagaman kemampuan, minat, bakat, serta kecepatan belajar siswanya. Selanjutnya eh, bersifat menyeluruh dan berkesinambungan yang mana kurikulum harus berintegrasi dan berkelanjutan antar jenjang kelas. Yang ketiga yaitu akomodasi keagamaan individu, keagamaan kebutuhan. Kurikulum hanya mampu melayani berbagai individu latar belakang sosial budaya serta kondisi daerah. Selanjutnya melibatkan seluruh pemangku kepentingan orang tua, komite sekolah, masyarakat, dunia usaha, dan pemerintah daerah harus dilibatkan dalam proses pengembangan. Tim pengembangan KTSP ini bertugas mengkoordinasi seluruh kegiatan penyusunan, implementasi, dan evaluasi KTSP secara berkelanjutan. Langkah awal yang sangat penting adalah analisis konteks yang mencakup analisis internal, yaitu
kondisi peserta didik, kualifikasi guru, sarana prasarana, dan analisis eksternal, yaitu karakteristik masyarakat, prinsip daerah, kebutuhan dunia kerja, tantangan global. Hasil analisis konteks ini menjadi fundamental bagi perumusan visi misi tujuan sekolah sebelum menyusun dokumen kurikulum secara rinci. Selanjutnya, bab bab 6 yaitu tentang cara penyusunan KTSP. Prosedur dan penyusunan dokumen KTSP ini dilakukan melalui prosedur yang sistematis dan berjenjang seperti pembentukan tim penyusunan yang terdiri dari unsur sekolah dan komite sekolah. Yang kedua itu studi pendahuluan dengan pengajian sebagai dokumen acuan, standar isi, kompetensi lulusan. Yang ketiga itu analisis konteks. Dan selanjutnya penyusunan draft awal yang berisi visi misi tujuan dan struktur kurikulum, kalender pendidikan, silabus, dan RPP. Selanjutnya yang validasi dari visi melalui diskusi, uji publik, dan uji terbatas. Dan terakhir, penetapan dan pengesahan oleh kepala sekolah setelah mendapatkan persetujuan dan komite sekolah dinas pendidikan setempat. Komponen dokum, dokumen KTSP minimal harus memuat latar belakang, visi misi tujuan, struktur kurikulum, kalender pendidikan, silabus semua untuk semua mata pelajaran, rencana pelaksana pembelajaran atau RPP, eh, kriteria kelulusan minimal KKM, serta program pengembangan diri. Bab 7 yang mana yaitu menjelaskan tentang cara pengembangan KTSP. Perlu dibedakan antara tugas antara penyusunan dan pengembangan. Penyusunan ini adalah kegiatan awal untuk menghasilkan dokumen kurikulum pertama kali. Setelah itu pengembangan adalah proses berkelanjutan dan menyempurnakan kurikulum serta diimplementasi ke KTSP, bukan dokumen statis melainkan kurikulum hidup yang telah berevolusi. Evaluasi dan refleksi berkelanjutan yang mana pengembang KTSP dilakukan melalui siklus evaluasi dan refleksi yang sistematis dengan langkah-langkah. Yang pertama, evaluasi diri sekolah, supervisi oleh pengawasan dan kepala sekolah, analisis hasil belajar siswa, dan refleksi bersama. Strategi pengembangan profesional guru yang mana keberhasilan pengembangan KTSP sangat bergantung pada kompetensi guru. Oleh karena itu, sekolah harus menyelenggarakan yang pertama pelatihan dan workshop tentang penyusunan silabus, RPP, dan penilaian autentik. Yang kedua, kelompok kerja guru secara rutin. Selanjutnya, studi banding ke sekolah yang telah mengimplementasikan KTSP. Bab 8 mengenai tentang tata cara membuat rencana pelaksanaan pembelajaran. Yang pertama, pelaksanaan pembelajaran adalah dokumen perencanaan pembelajaran yang disusun oleh guru sebagai pedoman dalam melaksanakan proses pembelajaran di kelas. RPP ini berisi rancangan kegiatan belajar yang direncanakan secara sistematis, terperinci untuk satu kali atau berkali pertemuan sesuai dengan kebutuhan materi yang telah diajarkan. Apabila silabus sebagai perencanaan pembelajaran dalam lingkungan yang lebih luas, atau satu semester atau satu tahun pembelajaran, maka RPP ini berfungsi sebagai rencana pembelajaran yang lebih spesifik rinci setiap pertemuan. RPP ini komponennya itu meliputi identitas pembelajaran, standar kompetensi, standar dasar, indikator pencapaian, kompetensi, tujuan pembelajaran, materi pembelajaran, metode, dan model pembelajaran media dan sumber, langkah-langkah kegiatan pembelajaran, serta penilaian. Prinsip penyusunan EPP ini yang efektif meliputi komponen tersusun rapi dan logis. Yang kedua, tujuan indikator dan penilaian dapat diamati. Selanjutnya dapat disesuaikan dengan kondisi nyata di kelas. Bab 9 mengenai tentang pembelajaran dan penilaian berbasis KTSP. Pelaksanaan pembelajaran dalam kurikulum tingkat suatu pendidikan atau KTSP didasarkan pada sejumlah prinsip yang bertujuan menciptakan proses pembelajaran yang berkualitas dan berpusat pada peserta didik. Salah satu prinsip utama adalah keaktifan peserta didik dalam proses pembelajaran. Dalam menerapkannya, siswa tidak hanya berperan sebagai informasi, tetapi juga sebagai terlibat secara langsung dalam berbagai kegiatan belajar yang meliputi aspek fisik, mental,
intelektual, dan emosional. Pendekatan dan metode yang direkomendasikan dalam KTSP yaitu pembelajaran konseptual, kontekstual yang menekankan keterkaitan materi dengan pengalaman nyata. Selanjutnya pembelajaran kooperatif yang mengembangkan keterampilan sosial melalui kerja kelompok. Selanjutnya pembelajaran berbasis masalah yang mana mengasahkan kemampuan berpikir kritis melalui pembacaan masalah yang nyata. Dan yang terakhir yaitu manajemen berbasis proyek yang memberikan pengalaman belajar melalui pembuatan produk dan karya. Penilaian dalam KTSP menggunakan pendekatan penilaian autentik, yaitu penilaian yang mengukur kemampuan peserta didik dalam menerapkan pengetahuan dan keterampilan pada situasi mirip dengan kehidupan nyata. Teknik penilaian yang digunakan meliputi tes tertulis, tes lisan, observasi, penugasan, portofolio, penilaian kinerja, serta penilaian sikap melalui jurnal dan lembar observasi. Yang terakhir bab 10 mengenai tentang muatan lokal dan pengembangan diri. Muatan lokal adalah merupakan salah satu komponen penting dalam kurikulum tingkat satu pendidikan atau KTSP yang dirancang untuk mengakomodasi kebutuhan, potensi, serta eh, karakteristik khas yang dimiliki oleh setiap daerah yang berisi materi, nilai-nilai keterampilan, dan pengalaman belajar yang berkaitan serta dengan lingkungan alam, sosial budaya maupun ekonomi setempat. Materi muatan lokal dapat disesuaikan dengan kondisi dan kebutuhan masyarakat daerah. Misalnya, daerah yang memiliki kekayaan budaya yang kuat dalam pengembangan pembelajaran mengenai bahasa dan sastra daerah, kesenian tradisional maupun adat istiadat setempat. Sementara itu, daerah yang memiliki potensi ekonomi tertentu dapat mengembangkan materi yang berkaitan dengan pertanian, perkebunan, perikanan. Eh, Tujuan muatan lokal ini membantu peserta didik mengenal dan memahami identitas daerahnya masing-masing, sehingga menumbuhkan rasa bangga, cinta tanah air, dan tanggung jawab menjaga dan melestarikan warisan budaya di daerah tersebut. Prinsip pengembangan muatan lokal yaitu sesuai dengan kondisi nyata, memberikan manfaat langsung bagi kehidupan peserta didik, berkesinambungan antar tingkat kependidikan, dan berintegrasi pada mata pelajaran. Program pengembangan diri KTSP ini mencakup bimbingan konseling, yaitu mengatasi masalah pribadi sosial, serta kegiatan ekstrakurikuler yang bertujuan mengembangkan bakat, minat, dan potensi peserta didik di jam pelajaran reguler. Baik, hanya itu sekedar resume buku yang saya jelaskan. Kalau ada kata-kata saya salah mohon dimaafkan. Saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.